Biasanya Buya Syakur yang membacakan Gelombang Cintanya. Nah, sekarang mohon kehormatan kepada Bapak Presiden. Puisinya sudah ada di depan di sini. Iya. Dan kita akan mendengarkan Gelombang Cinta yang akan dibacakan langsung oleh Presiden Jan Cukers. Judulnya adalah Berbahagialah dengan apa yang engkau miliki. Dan nanti kita akan sama-sama mengapresiasi. Dan mari kita dengarkan dengan seksama. Yep. Sujiwo Tejo. Boleh tepuk tangan dulu, silakan. Berbahagialah dengan apa saja yang engkau miliki. Sekalipun hatiku banyak menyimpan penderitaan dan kesedihan sendiri, tetapi masih banyak ruang-ruang kosong, wahai kekasihku, yang siap menampung segala kesedihanmu dan siap mengobati luka-luka hatimu, bahkan siap memeluk hatimu. Aku akan selalu memberikan perhatian yang besar kepada siapapun yang mencintai diriku. Kurawat dengan kemesraan dan kusirami dengan kasih sayang. Tetapi kendati pun demikian, tidak akan kuberikan secara berlebih-lebihan. Semua harus pakai takaran. Tanaman kering kusiram supaya segar. Tetapi ketika berlebihan air, maka tanaman itu akan rusak juga. Oh kekasihku, kekasihku, dengarlah sedang kubacakan sajak-sajak Buya Syakur padamu. Hati kita akan menjadi indah ketika menyimpan cinta. Perasaan kita akan semakin nyaman ketika memeluk cinta, memeluk kerinduan. Saling mendoakan adalah media komunikasi kita yang paling canggih. Berdoa bersama kepada Tuhan, semoga merahmati kita. Kau ingat juga kata-kata Presiden Jan Cukers. Puncak kangen paling dahsyat ketika tak saling SMS, WA, email, telepon dan lain sebagainya, tapi diam-diam dua-duanya saling mendoakan. Apabila engkau untuk sementara waktu sekarang ini, wahai kekasihku, belum dapat membangun kebahagiaan di dalam dirimu sesuai dengan cita-citamu, maka bahagiakan sajalah dirimu dengan memanfaatkan apapun yang engkau miliki. Oh kok nyambung sama aku tadi ya, kebahagiaan gak usah dicari. Bila kebahagiaan menjadi cita-citamu, lupakan, bahagiakan sajalah dirimu dengan memanfaatkan apapun yang engkau miliki apa adanya. Sambil terus melangkah maju menuju apa yang engkau inginkan, jangan menggantungkan kebahagiaanmu kepada masa depan. Nanti engkau akan kehilangan kesempatan masa kini. Aku tambahkan, wahai Kiai Fuad, ketika Buya Syakur mengatakan jangan menggantungkan kebahagiaanmu kepada masa depan, dapatkah Kiai Fuad menjalarkan virus baru bahwa kebahagiaanmu adalah saat ini? Kebahagiaanmu ketika menanam bukan saat panen, tapi ya saat menanam. Kebahagiaanmu sangat mengangkut sayur, bukan ketika nyampe di Jakarta, tapi ketika mengangkut sayur di Jakarta. Ketika nyampe di Jakarta juga bahagia. Bahagia bukan soal nanti. Bukankah begitu Buya Syakur? Ditulis sama Buya Syakur. Gila ini. Abu Mar, ditulis, sudah ada di sini. Siapapun selama masih tinggal di bumi ini, wahai kekasihku, pasti akan pernah mengalami kehilangan sesuatu yang dicintainya. Sekalipun engkau berusaha untuk menutupinya dengan gelak tawa. Sekalipun engkau berusaha untuk menutupinya dengan gelak tawa. Orang-orang yang kehilangan itu, sekalipun engkau menutupinya dengan gelak tawa, akan tetap
Tetapi tetap saja di dalam hatimu tersembunyi rasa sedih dan ada rasa duka. Nanti ketika engkau temui seorang teman, siapa saja yang terbukti mampu membagi kesedihan dan kebahagiaan bersamamu, maka dapat dipastikan hatimu merasakan angin segar. Semusim bersemi bunga dalam kelembutan cakrawala senja. Yang bisa nyanyi, pagi berseri di nana. Hatimu akan merasakan angin segar, sekalipun biasanya orang baru tersadar sesuatu yang dimilikinya sangat berharga ketika sudah hilang. Ya terus ada yang nyanyi, gak apa-apa. Terus nyanyi. Sekalipun biasanya orang baru tersadar sesuatu yang dimilikinya sangat berharga ketika sudah hilang. Engkau tidak mesti harus merasakan kehilangan karena engkau sekarang telah sadar bahwa kematian adalah suatu kepastian yang tidak dapat dihindarkan. Seperti lagu Omai Rama. Suatu saat pastikan datang, saat-saat Romai Rama, kepastian tidak dapat dihindarkan. Tangisanmu sekarang dengan air mata berlinang membasahi bola matamu karena kehilangan adalah memang menyakitkan, tetapi itu sudah lama terlewatkan. Tangisanmu yang ditimang-timang berarti penolakan terhadap keputusan Tuhan. Aku ulangi. Tangisanmu yang terus kau timang-timang berarti penolakanmu terhadap keputusan Tuhan. Setiap kali ada orang meninggal, sudah lama saya tidak menyatakan turut berduka cita. Sudah 10 tahun karena innalillahi wa inna ilaihi rajiun tidak ada kaitannya sama turut berduka cita. Saya selalu cuma mengatakan selamat jalan, sampai jumpa, tagar utang rasa. Tetapi waktu teman dekat meninggal, ternyata aku menangis. Buya Kamba dan lain-lain. Aku sendiri belum berani memberikan janji-janji kepadamu secara terburu-buru. Biar lambat asar selamat. Walau bagaimanapun keterlambatan tidak menjadi masalah. Bahkan lebih baik daripada angan-angan yang sulit terjadi. Ada salah satu kunci kebahagiaan yang ingin aku sampaikan kepadamu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Minimal meringankan penderitaanmu. Yaitu, lebih penting mengutamakan kesadaran untuk selalu merasakan segala kenikmatan Tuhan yang engkau miliki sekarang. Daripada selalu hanya memikirkan kesulitan-kesulitan yang kau hadapi. Ingat kata Bang Fuad tadi yang mengutip Gus Dur. Kalau kau punya cita-cita, jangan mentok oleh hambatan, oleh fakta. Ditulis juga di sini, jangan selalu memikirkan kesulitan-kesulitan yang kau hadapi. Fakta-fakta itu. Musibah yang engkau hadapi sekarang, aku mengira bukan hanya untuk menguji kekuatan hatimu saja, melainkan ada yang lebih penting, yaitu menguji dirimu sejauh mana engkau bersungguh-sungguh memohon pertolongan kepada Tuhanmu dan mendekatkan diri kepadanya. Oh, memang jujur saja, aku sangat merindukan dirimu. Tetapi anak-anakmu terus-menerus menghalangi diriku untuk mendekat. Kau halangi, sungguh sangat melelahkan. Sehingga kukira untuk sementara waktu, mungkin lebih baik aku pura-pura tidak mengerti saja. Itu akan jauh lebih baik daripada aku harus berdebat yang tidak jelas penghujungnya. Mungkin sikap keras mereka itu karena sangat merasakan kehilangan seorang bapak. Aku maklumi saja. Yang penting engkau bersabar. Sekalipun demikian, engkau harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Engkau masih cantik jelita. Gelis kata orang Sunda. Ontong kata orang Jawa.
Jantung kata orang Jawa, anak-anakmu semua sehat-sehat dan cerdas. Hanya bapakmu karena usia lanjut perlu engkau rawat dengan baik. Disabilitas itu adalah takdir. Tetapi kemanusiaan adalah keputusan yang kita pilih dengan sadar. Masa indahmu sudah lama selesai, bahkan sudah 3 tahun engkau menjanda. Hanya dengan mengandalkan gaji, almarhum yang hanya sekedar mengandalkan gaji almarhum yang tidak seberapa. Biar biaya sekolah anak-anakmu menjadi tanggunganku. Tidak ada maksud aku ingin mengulur waktu, yang kutunggu kesadaran anak-anakmu untuk siap menerima kehadiranku. Kehidupan ini sesungguhnya, wahai kekasihku. Oh kekasihku, tidak mungkin akan mengabulkan apa saja yang engkau ingini. Tidak mungkin. Tetapi ketika ada orang yang benar-benar mencintaimu, tentu dapat dilihat sebagai isyarat Tuhan mengabulkan doamu. Kau ingat rahwananya Presiden Jan Jukers ketika gandrung kepada Sinta dan ditolak. Dia protes di puncak gunung berteriak kepada Tuhan. Tuhan, jika cintaku pada Sinta terlarang, mengapa kau bangun megah perasaan ini dalam sukmaku? Cinta. Kehidupan ini sesungguhnya, wahai kekasihku, tidak mungkin akan mengabulkan apa saja yang engkau ingini. Tetapi ketika ada orang yang benar-benar mencintaimu, tentu dapat dilihat sebagai isyarat Tuhan mengabulkan doamu. Aku sendiri meyakini apa saja yang engkau peroleh adalah benar-benar pemberian Tuhan yang telah lama diputuskan, bukan karena imbalan kebaikan apapun yang aku lakukan. Jadi Ibnu Athaillah. Sehingga jangan sampai muncul perasaan di hatimu berhutang budi padaku. Aku tidak pernah berharap mendapat imbalan apapun dari Tuhan. Kecuali aku hanya ingin menyenangkannya sebagai sang majikan. Sehingga aku terpaksa ingin menyampaikan pesan kepadamu untuk tetap bersabar, dan bertahan menghadapi sedikit kekurangan. Pertolongan Tuhan pasti datang, tapi tidak lama lagi. Tolong, jangan sampai engkau menempuh jalan pintas. Karena nanti yang menjadi inti persoalan bukan munculnya pertempuran antara kebenaran dan kebatilan, melainkan ketika seorang telah kehilangan rasa. Kehilangan, ternyata pelajaran yang paling sulit adalah mata pelajaran susah untuk dilupakan. Ini adalah kenyataan. Andaikan engkau sudah tidak mampu lagi bersabar lebih lama, sehingga kita tidak perlu menikah dengan tidak memberitahu anak-anakmu. Sebenarnya, aku siap saja. Tetapi mungkinkah aku menyenangkan hatimu dengan cara harus menyakiti hati anak-anakmu? Walau bagaimanapun, aku kok basah ya air mataku ya. Walau bagaimanapun, mereka akan menjadi anak-anakku juga. Namun ketika engkau mengatakan, untuk meyakinkan anak-anakku adalah tugasku, aku yakin mereka akan sadar dan akan mengakui sambil meremas tangan.